Kini, apa yang dulu dianggap sebagai fenomena alam yang liar telah menjadi detak jantung bagi dunia modern. Komputer yang kita gunakan saat ini, ponsel yang kita genggam saat ini juga, semua adalah manifestasi dari perjalanan panjang menjinakkan energi semesta. Jauh sebelum kabel-kabel tembaga mengepung bumi, sebelum ada mesin uap, sebelum ada AC yang melengkapi rumah kita, alam adalah satu-satunya pemberi cahaya dan kekuatan bagi manusia. Bulan dan bintang adalah pemandu dalam pekatnya malam. Manusia purba tidak mengenal kenyamanan lampu pijar, atau kendaraan bermotor, atau sekedar memasak dengan rice cooker. Namun mereka hidup selaras dengan ritme alam. Belum ada pengetahuan tentang listrik pada kala itu. Bagi mereka, cahaya bukan tentang menekan tombol, melainkan tentang menunggu matahari terbit. Listrik sebenarnya sudah ada di masa itu, bersembunyi di balik fenomena yang menakutkan sekaligus menakjubkan. Ketika menatap langit, mereka melihat kilatan petir yang menghiasi langit, atau pada gesekan benda-benda. Mereka belum mengenalnya sebagai listrik. Bagi mereka, itu adalah kekuatan dan keajaiban alam. Manusia terus berevolusi. Waktu terus maju, hingga tibalah di mana manusia mengenal api. Melalui proses pembakaran, manusia akhirnya berhasil menggenggam cahaya mereka sendiri. Rasa ingin tahu manusia tidak berhenti pada kelupan asap. Ribuan tahun berlalu, pada tahun 1600-an atau sekitar abad ke-16, waktu itu zaman masih belum dikatakan sebagai zaman yang modern. Masyarakatnya masih mempercayai tahayul dan mitos daripada fakta. Di tengah-tengah masyarakat yang mempercayai tahayul dan mitos, seseorang bernama William Gilbert melakukan sebuah eksperimen, kemudian mengabadikannya dalam bentuk karya tulis dengan judul The Magnet, yaitu tentang magnet dan benda-benda magnet. Dengan buku inilah, Gilbert disebut sebagai bapak listrik dan magnet. Ia menentang tahayul dan melahirkan pengetahuan baru bagi ilmu magnet dan kelistrikan. Inilah titik mula sang pionir mengubah cara berpikir manusia dalam melihat dunia. Dalam mahakaryanya ini, William Gilbert membuktikan sebuah teori yang radikal. Ia mengatakan bumi sendiri itu adalah magnet raksasa. Untuk membuktikan teorinya ini, ia menciptakan sebuah versorium, yaitu alat deteksi listrik pertama di dunia yang menjadi cikal bakal elektroskop modern pada saat ini. Alat ini hampir mirip dengan kompas, namun ada perbedaan di dalam cara bekerjanya. Versorium menggunakan jarum logam non-magnetis yang akan berputar jika ada deteksi oleh benda-benda bermuatan listrik statis. Membedakan antara magnetisme dengan listrik, meskipun yang ia buktikan pada saat itu masih dalam ranah listrik yang statis. Bagi kita yang belum tahu, listrik statis adalah sebuah penumpukan muatan yang diam dalam permukaan suatu benda. Listrik ini tidak mengalir seperti listrik yang ada di dalam kabel di rumah-rumah kita pada saat ini, melainkan hanya menetap sampai ia menemukan cara untuk berpindah atau melepaskan diri. Perlu diingat juga bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari atom. Di dalam atom itu sendiri ada sebuah muatan positif yang bernama proton dan muatan negatif yang bernama elektron. Menurut teorinya, jumlah proton dan elektron ini selalu seimbang, sehingga benda bersifat netral. Nah, listrik statis ini terjadi karena ada ketidakseimbangan atom
yang timbul karena perpindahan elektron melalui sebuah gesekan atau sentuhan. Dari hasil eksperimen William Gilbert, lahirlah sebuah istilah elektrikus yang diambil dari bahasa Latin yang merujuk pada daya tarik ringan sebuah benda setelah digosok. Karena dalam eksperimennya ini, ia menggosok berbagai bahan seperti berlian, safir, dan kaca, dan menemukan bahwa banyak benda yang bisa menarik benda ringan lainnya. Dan dengan istilah elektrikus ini, untuk pertama kalinya fenomena alam yang dialami manusia sebelumnya memiliki sebuah identitas. Dari istilah yang diberikan oleh William Gilbert, beberapa dekade kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi electricity atau listrik yang kita kenal pada saat ini. Maju ke tahun 1800-an. Estafet ilmu pengetahuan mencapai titik balik yang monumental. Jika William Gilbert baru menemukan listrik yang statis, Alessandro Volta melangkah lebih jauh dengan menciptakan baterai pertama di dunia. Penemuan ini mengubah segalanya. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa listrik bukan lagi sekedar percikan atau kejutan sesaat yang hilang sekejap. Listrik adalah energi yang bisa dijinakan, disimpan, dan dialirkan secara konstan. Di era inilah, manusia akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang dulu dianggap mustahil, bahkan melampaui batas nalar. Mereka berhasil mengurung kekuatan petir yang liar ke dalam seutas kabel. Dunia tak lagi sama, kegelapan mulai tertantang. Dan mesin-mesin mulai bernafas berkat aliran energi yang tak kasat mata ini.